Oke, kita start ya. Rokok nggak ada ini? Rokok belum ada rokok. Magnum doh, lu mau Magnum? Apa aja lah, yang penting biar nggak ganggu anjing. Break dulu, Sap. Break dulu, asik juga berhenti ngerokok. Lu break ya, Cek? Oke lah. Tapi kalau dimatiin banget kayaknya bahaya nanti kalau nyambung, Sap. Lu udah berapa lama nggak ngerokok? Dari Maksudnya sakit. sama sekali. Sama sekali. Baru tadi batang. Baru tadi, baru bentar tadi. lagi. Baru tadi sebatang. Nggak, gue mikir gitu. Bener juga kata Anas. Kalau gue kena ngerokok nih, wah jadi jatuhnya di badal anjing. Hah? Di badan apa? Ya kayak gue ngerokoknya pasti gacor ya, abis. ya. Makanya mending dikurangin sih. Kuranginnya tapi babat abis. Emang sehari 2 bungkus ada lu? Oh kagak. Gua kemarin gara-gara sakit. Ya emang tiup lilin kan berduka aja. Iya. Nyalain lilin berduka. Apa? Kalau tiup lilin mah ulang tahun doh. Tiup lilin lah. Nyalain lilin. Ya kan bisa nyalain dimatiin masa? Oh, nah. Iya bener. Gua nggak mau sorry to say nih ya buat Iya, Chelsea iya. nih ya. Buat Chelsea. Dia menang 3-0 lawannya Wolves, Sap. Hmm. Pelatihnya baru dipecat. Timnya peringkat bawah ya kan. Maksud gua ya lu menang 3-0 ya udah nggak ada yang spesial. Gua sebagai penonton netral gitu. Lintang Apa tuh lintang? netral. Jadi seru nih. Salah satu alasan gua kembali ke host. Yalah. MU menang lagi bro. Aduh alhamdulillah ya Allah. Menang tipis juga gak apa-apa dah. Baiklah selamat pagi. Pagi. Balik lagi di segmen acara kesayangan kita semua. Obrolan bola anak rental. Kiu. Bersama gua di sini kembali sebagai host setelah absen di beberapa partai di beberapa segmen karena apa kemarin ya? Sibuk kali, Sap. Bukan sibuk, Bentrok. Cak. Katanya lu tendon lu robek tendon lu. Enggak, itu isu aja. Berarti isu aja. Geser. Geser. Iya. Apanya? Klarifikasi. Jadwal gua geser. Bukannya itu bukan. Geser ya, Sap. Geser. Kembali bersama gua Cakalang dan rekan samping gua Fufu dan rekan samping kiri gua Asli Yong. bukan asli old lu. Gua asli Yong, Sap. Lu asli Yong. Gua MU banget soalnya. Oh iya. Tapi wild and free nggak lu? Hah? Wild and free. Wild and free. Wild and free pasti. Kan asli ini loh. Apa tuh? Asli oleh. Hasil oleh. Hasil Nah, oleh. itu asli dong. Asli 404i. Wah sponsor Ji. Iya, harusnya asli nih, tolong banget nih ya. Tuh Tolonglah, udah disebut-sebut. mau nge-DJ saya. Kirimin lah alatnya ke rumah. Jadi kita bahas apa nih kali ini? Seperti biasa. Politik? Bukan. Bukan. Waduh. Obrolan bola. Ekonomi enggak? Oh Obrolan bola. bola. Bahas bola kita di Bahas sini. bola. Bahas Lupa, bola. gua udah lama nggak nge-host ini, gue lupa bahasannya apaan. Ternyata bahas bola di sini. Oke dah. Bola. Kita bahas Liga Inggris aja, Liga Inggris. Liga Inggris. Kayak biasa kan. Biasa, masuk aja segmen langsung. Masuk segmen pertama Liga Inggris tuh ada partai cukup seru. Partai pembuktian. Apa tuh? City menang 4-0. 4-0. Iya kan? Lawan Southampton. Ini gue lihat City nih konsistensinya luar biasa City nih di Premier League ini. Nggak putus dengan defisit golnya tuh gede-gede terus, menangnya Kalau nggak salah meyakinkan. 23 gol differentnya deh.
23. 23 Dia gol terbesar dong pasti. Iya, terbesar lah, terbesar. Haalandnya bahkan tuh 14 gol. ya 14 gol. Menit per gol 42 menit per gol. 42 menit apa? 42 menit per gol. Gol. Tertinggi di Premier sebabak League. satu ya. Babak satu minimal. Satu, Cok. Dia mah kan kalau kagak golin itu kan katanya pale puyeng. Sialan. Sekarang gitu dia udah. Dia nggak bisa dia kalau nggak golin dah pokoknya dah. Haaland ini. Itu orang ajaib memang. Ajaib. Dia kabarnya ya minum air putihnya disaring, Sap. Biar ngapa tuh? Biar mungkin ya lebih sehat atau gimana? Disaring. Air putih disaring lagi kabarnya begitu. Susu. Air putih buat minum. Kemudian masuk berapa kalori dia sehari ya? Berapa ribu? Makan apa dia ya? Dibuatin Katanya doyanannya cakwe. Repot makan cakwe. Cakwe mah Liga 3 sama. Sebelum main biasanya itu. Sama pukis. Bikang sih enak, Sap. Bikangnya enak, Sap. Tapi yang juara tetap mendoan Pak De emang. Kacau. Iya. Nah, itu the best tuh. Mendoan Pak De tuh. Top. Top. Mendoan Pak De kalau masuk kemari bisa banget sih. Kacau tuh. Gua terima banget. Top banget tuh. Aku usah bayar nggak usah apa dah udah supply mendoan aja dah. Iya, Haaland ya maksudnya pola itunya emang spesial dia, makanya gacor deh. Di pertandingan kemarin dia tapi cetak 1 gol doang nih, Cak. 1 gol. 1 gol dan sisanya itu rata pemain depannya City, 1 dari Cancelo. Nah, di sini gue mau highlight City ini udah mau nunjukin bahwa City bukan Haaland anjing. City lebih besar daripada Haaland. Dibuktikan dengan agresivitas para pemainnya, terutama pemain di depan. Rata 3 pemain depannya Mahrez, Foden dan Haaland cetak gol semua, Cak. Cetak gol semua. Menurut lu gimana, Cak? Kalau menurut gua ini balik lagi sepak bola ya, Sap ya. Sepak bola dengan atraktifnya Pep yang cerdas. Yang gue lihat tuh Manchester City setiap pertandingan tuh bisa nyaman. Nyaman gitu. Enak banget dilihat, Sap. Itu yang gue pengen apa ya? Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Mereka menyerang tuh memegang bola nyaman banget, Sap. Santai, nggak ada tekanan. Kayak main fun football gitu ibaratnya. Jadinya ya lu nggak harus ngandelin Haaland karena lu nyerang enak gitu. Yang siapapun pertama, bisa, di situ. Iya. Siapapun bisa cetak gol karena lu nyerang efektif, nyaman, efisien. Jadinya ya peluangnya nggak cuma dari Haaland, banyak opsi. Yang gue pengen highlight ya City tuh kan bukan cuma KDB, Haaland, tapi Cancelo akhir-akhir ini. Jadi beberapa pertandingan yang lalu kan kayak nggak cocok mungkin Cancelo dengan Grealish, tapi Grealish sudah mulai itu ya, kemarin dapat man of the match kan. Cancelonya ketutup itu buntu juga, Sap. Buntu juga. Karena berawal dari Cancelo semua sih. Cancelo gue liat jadi ya jantungnya juga selain KDB. Jadi ya bener-bener si Manchester City itu emang punya banyak opsi untuk menyerang. Jadi ya nggak cuma dari strikernya si Haaland ini. Akibat kenyamanan permainannya itu ya. Kenyamanan cerdasnya Pep Guardiola. Tadi disebut-sebut Cancelo doh. Ini Cancelo juga gue setuju sama Maca, dia bener-bener build up situ dia dari posisi Cancelo terus. Dia selalu bikin apa namanya ngembangin. Kalau lu bilang dari posisi Cancelo tuh bias ya, karena Cancelo bisa main di mana aja. Iya, maksud gua pokoknya dari kaki dia dah. Iya, pokoknya dari dia di mana dia taruh penyerangan dimulai dari dia kan gitu kan. Iya, dia soloran naik sampai sepertiga terakhir baru pas ke gelandang atau sayap. Kita bahas Cancelo dulu ya. Menurut gua Cancelo ini adalah pemain yang paling gak sama gaya tipikal taktikalnya Pep. Tapi justru karena dia pemain yang paling salah satu pemain yang tipikal bermainnya paling berbeda, malah dia jadi pemain yang melengkapi taktikalnya Pep. Kuncian. Iya, ketika Manchester City bermain dengan passing pendek, cari-cari ruang, tembok, wall pass segala macam, tiba-tiba muncul satu pemain ini kayak Cancelo dan Walker gitu ya, yang back sayap. Cancelo lebih tepatnya, kalau Walker lebih ke overlap doang kalau dia.
Kalau Cancelo tuh lebih kayak dia posisinya back kiri tapi kayak playmaking gitu. Benar, Free setuju roll gua. kan, dia tuh free roll kan. Kalau lu perhatiin Cancelo tuh kayak Dia bisa penempatannya bebas. melebar ke samping, dia bisa melebar nyocok ke samping, tengah. bisa masuk ke tengah, bisa jadi pengumpan, bisa jadi finisher. Nah, si Cancelo ini gua rasa dia itu pelengkap taktikal Pep karena dia yang paling cacat di antara pemain lain. Pemain batu dah ibaratnya pemain batu ya. Yang dibilang passing pendek, dia malah banyak dribbling. Soloran. City itu yang pemain yang banyak dribbling cuma 2. Cancelo sama KDB. Yang baik sisanya enggak. Bernardo seliuk-liuknya enggak akan mobile dari belakang dribbling pasti. Nggak bakal lebih dari 10 detik dah maksudnya gua. Iya kan, walaupun licin banget gitu ya Bernardo, cuma kalau De Bruyne karena memang dia box to box, tapi apa ya, dia tuh posisinya apa, nama itu apa tuh, kayak dia box to box kan, cuma gayanya tuh lebih ke tradisional playmaking gitu loh kalau Iya. jadi dia yang nyampein bola ke depan, dan kalau KDB yang dribble panjang tuh kayak sah-sah aja gitu. Maksud gua kayak KDB dia dribble karena dia tahu itu waktunya dribble. Tapi kalau Cancelo dia ngelewatin lawan karena dia pengen gitu. Kelihatan, maksud gua kalau KDB ya memang dikasih kebebasan dia di situ. Kalau Cancelo emang Batu aja. emang ngehe aja gitu kayak ya kalau gua bisa lewatin ngapain goper kan gitu kan. Cancelo kan gitu. Liuk-liuk, tapi memang Selalu berhasil. karena kecacatan dan konotasi positif ya, kecacatan Cancelo justru melengkapi taktikalnya Pep kalau menurut gua. Jadi ketika taktikalnya Pep buntu, apalagi Cancelo syutingnya kan bagus banget, Benar. kaki kanan. Jadi pembeda di situ dia. Iya, dia bisa jadi pembeda gitu, dengan yang lawan udah memperkirakan passing pendek, tiba-tiba Cancelo malah soloran ke depan dan lain-lain, itu ngerusak ritme lawan. Apalagi sekarang Haaland lagi on fire, Cancelo lagi on fire, kalau KDB selalu on fire lah ya, maksudnya selalu bagus gitu. Ya menurut gua City, kalau misalnya musim ini City nggak juara, Arsenal beruntung sih kalau Arsenal juara musim. Bukan pengaturan bandar tuh. Gak ada lah. King Charles bro. Oh gak bisa kayak gitu lah. Sepak bola tuh bersih bro. Sepak bola tuh bersih, di Indonesia juga Iya. sepak bola bersih. Bersih semuanya. Itali aja itu kan terakhir tuh ada kasus sekali langsung ditangkap kan, Calciopoli. Iya. Itu udah bersih Juventus sepak bola. dihilangin bintangnya. Nggak ada politik-politikan sepak bola. Nggak ada. Judi enggak lah, rungkat lah judi mah ya. Sepak bola cuma hiburan. Sepak bola hiburan, nggak lebih. Sampingan sama bonus. Bener. Nggak ada politik-politik itu. Iya. Ya tapi kalau memang ada kasihin dong. Ya kalau memang ada, ya boleh lah. Boleh lah. Arsenal juara. Baik lagi dah kalau gitu udah jangan dah begini mah bahaya. Tapi City ya kayaknya musim ini juara. Kalau misalnya pun Arsenal yang juara musim ini, ada faktor luck di dalamnya. Ya tapi namanya sepak bola pasti ada faktor luck kan. Kalau City juara ya kalau udah, City juara udah ya nggak ada yang kaget, udah kayak ya udah. Tapi kalau Arsenal juara ya keren juga nih. lumayan gitu. faktor luck lah. Kan kalau kita ngelihat cek, oke aman. Aman. Kalau Semangat emang Arsenal tadi juara ngomongin tadi juara. kan, kalau Arsenal juara tuh terngiang-ngiang mulu di kepala gue. Kalau Arsenal juara, Beruntung. Iya. Sedikit beruntung. ya walaupun sepak bola pasti ada faktor beruntung, tapi kalau kita lihat performa sampai matchday ke-10 kayaknya kita harus akuin. Walaupun Arsenal di pucuk, tapi secara pertandingan, kalau kita lihat dari game terakhir aja ya, menurut gua City bukan lebih bagus ya, apa ya? Lebih matang lah. Lebih matang. City masih 1-2 level lebih matang daripada Arsenal secara permainan, Baik secara emosional, segi pemain, dan segi pemain, mentalitas. kedalaman squad, ya. Tapi namanya sepak bola kan nggak bisa diprediksi. Iya dong, maksudnya kan punya ciri khas masing-masing Iya, juga kan. iya. Yang itu yang pengen gue. Waduh, Emang ada tadi di skrip. Gue jatuhin asbak. Oh, iya. bolak ya? Iya. Tahu tuh yang nulis skrip, saya tadi katanya suruh jatuhin asbak. Ya udah. Rokoknya habis sih ya. Iya. Habis nih. Kode juga kode. Kode ya. Filter nggak mau masuk filter. Masuk filter nih. Aduh. Gua masukin iklan filter. Filter KNN kan? Bukan. Gue kira filter IG. Video Verox. Ya. Tadi gimana, Ca? Apa tuh? Filter. Filter. Jadi filter Apaan tadi sih? punya ciri khas Oh, masing-masing. punya ciri khas masing-masing. Iya. Kalau situ ciri khasnya gimana maksud lu, Ca? Maksud gue ya
ciri khasnya City dengan bermain full attacking gitu kan. Kalau Arsenal kan seperti yang lu bilang Dok, ketika mereka dapat 1-2 gol, mereka ya santai gitu. Defensive line-nya turun. Defensive line-nya turun. Itu yang jadi efek domino pas lawan Liverpool kan. Karena kan semuanya menyesuaikan masing-masing. Iya. Pelatih punya strategi, tapi ketersediaan pemainnya bagaimana? Ya. Cuma City mungkin cocok dengan Pep dengan strategi dan pemainnya, jadi ya lebih klop aja gitu ya. Kalau secara matematika sih kayaknya dari pemain dan lain-lain kayaknya City lebih layak. Iya, Tapi kan ini kan sepak bola. Ini bukan nggak ada rumus pastinya. Iya, betul. Bukan ilmu eksak ini. Iya benar. Sepak bola penuh drama, ya kan? Penuh drama benar. Penuh kebahagiaan. Penuh duka juga Saf. Iya. Penuh duka juga. Baru kemarin ya, Baru kemarin. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya sekali lagi. tiup lilin dong. Ya emang tiup lilin kan berduka aja. Iya. Nyalain lilin berduka. Apa? Kalau tiup lilin mah ulang tahun dong. Tiup lilin lah. Nyalain lilin. Ya kan bisa nyalain dimatiin masa. Iya bener. Tapi matinya pakai air kalau begitu pakai air. Tiup lah. Ditiup mah disorakin Tiup langsung. terus lu berdoa gitu. Oh make wish langsung. Iya make Make wish. wish. Gitu, semoga nggak terjadi lagi. Sama konsepnya ya. Iya. Hah? Rudiger berdarah kan kemarin. Gara-gara kipernya kan itu beradu. Iya. Beradu. Namanya bencana makan gak ada yang tahu ya. Sulit. Ada sebenarnya yang tahu sih. Cuman ya kan jangan dianu-anuin dah. Itulah keren tuh. Pak Iwan Bule mundur dong. Nggak bagus itu. Kan salah satu bentuk tanggung jawab, bukan harus dengan mundur. Iya, betul. Oh di depannya ada orang banyak yang munduran. Iya. Lu maju mulu. Iya, Cak. Ya, tapi kan belakangnya tembok. Geser dah kalau nggak Mundur. geser. Iya. Iwan ini kan maksudnya Iwan Sukoco. Ya, wangsit dong kalau gitu mah. Kacau sama ini siapa? Iwan Pales. Torik Alkatiri. Sampai mana tadi? Sepak bola. Sepak bola. Iya, nggak bisa diprediksi, nggak bisa diduga-duga kan. Ya, yang penting makan pada sehat semuanya. Pada banyak rezekinya kan, pada jadi orang sukses. Itu kalimat andalan kalau di pondok. Itu kalimat andalan. Ya Allah. Itu kalimat andalan kalau mentok lagi. Jadi kalau City mah udah nggak diragukan lagi di sini ya. Iya. Udahlah, udah match day 10 dengan penampilan yang luar biasa agresif. Konsisten banget loh. Konsisten banget, Sap. Menang, defisit golnya gede-gede semua. Itunya kepatilnya udah di awal Seri itu ya. Seri juga dia comeback itu. Seri juga comeback ya. Iya, kepatil doang kan ibaratnya mah. Ya match day masih panjang gitu ya. Maksudnya masih panjang banget jadi belum bisa diprediksi lah. Sampai akhir pun nggak bisa diprediksi sih. Sampai akhir nggak Tapi bisa diprediksi. kalau secara kualitas sih memang layak. Udah ada gambaran lah. Dia udah memang layak di atas lah 1-2 lah ya. Pak. Iya, karena kan kalau dibilang bisa diprediksi, kemarin diprediksinya City kejar-kejaran bakal sama Liverpool. Taunya kan MU bangkit, MU. Iya. Bangkit kan. Taunya Liverpool di mana tahu kan, makanya Liverpool, ya tidak bisa diprediksi gitu loh. Namun kalau ibaratnya matematikanya City lebih tinggi dari masuk akal. Tapi kan sepak bola. Iya. Tapi masuk akal kok secara kapasitas pemain dan lain-lain masuk akal. Benar. Kadang melumpuhkan logika emang sepak bola itu. Udah kita bahas selanjutnya lah. Kalau City udah menang mulu begini kan. Apa tuh? Dengar yang dibahas lagi City mah. Jelas. Kalau City kalah ntar baru udah tuh headline itu. Apa yang salah? Iya. Tapi wajar sih kalah sekali. Bener. Masa menang mulu ya? Arsenal kan maksudnya kalah. Ya. Coba itu. Berat itu berat. Seru tapi seru ditunggu. Sama Patut. Liverpool aja kejar-kejaran, Cak. Itu kalau offset bisa kalau offset. Nah, ya. Ini namanya sepak bola ada offset ya, Sob ya? Iya, kalau statistik offset kan Iya, bisa. Bisa dong. Ayo. Apa nih? Chelsea. Chelsea boleh. Chelsea lawan Wolves nih. Bukannya udah ya? Belum dong. Kemarin Inter lawan Milan aja. Mana lawan Milan?
Yang 3-0 kan Chelsea lawan Wolves kan? Iya. Iya. Dia Nonton cuma Oh iya, belum dibahas ya, cuma di kepala gue udah ada bahasan tuh berarti waktu itu. Ini nih 3-0 ya kan abis bermodalkan kemenangan di Liga Champion. sama skornya. Sama skornya di mana sebelumnya lawan Milan nih Chelsea mendominasi. Jalannya pertandingan tuh jarang terjadi itu di dunia sepak bola itu. Zaman sekarang Chelsea menguasai pertandingan kan. Nah lawan Wolves terjadi lagi dong. Lu tuh gimana dong? Gini, Sap. Gua nggak mau ntar lu suara gue tipis tuh. Ada. Gua nggak mau sorry to say nih ya buat Chelsea nih ya. Buat Chelsea. Dia menang 3-0 lawannya Wolves, Sap. Pelatihnya baru dipecat. Timnya peringkat bawah ya kan. Maksud gua ya lu menang 3-0 ya udah nggak ada yang spesial. Pertama Wolves Portugal KW2 itu pelatihnya orang Portugal yang ibaratnya dia yang narik-narikin kan dia tuh. Terus ganti pelatih yang isi skuadnya gak tahu lah positioningnya gimana. Terus si Chelsea menang 3-0. Kalau lu bilang permainan istimewa enggak, biasa aja. Maksud gue berbeda dari sebelumnya. Setelah dia kan biasa kan ya udahlah. Ya tipis-tipis. Tipis-tipis terus main santai nggak nguasain pertandingan. Biarin lawan nyerang tapi di sini dia dominasi. Gue ngerasa Chelsea menang 3-0 karena Wolves-nya juga cukup terbuka ya. Wolves juga mungkin karena baru ganti pelatih gitu, pengen unjuk gigi juga nih. Jadi Wolves-nya walaupun tetap Chelsea mendominasi, tapi Wolves tuh kemarin cukup terbuka. Iya, dia menyerang. Di babak kedua cukup terbuka, akhirnya terjadi 2 gol terakhir. Iya. Gitu. Chelsea dapat gol seram. Jadi iya, bener. Kalau lu bilang Chelsea istimewa menang 3-0 ya lawannya cuma Wolves gitu, dan lu menang 3-0 dan gini, ketika lu menang 3-0 lu lawan lu Wolves, orang tuh enggak kalau menurut gue orang tuh enggak expect kayak ini bakal bangkit atau gimana, enggak kayak ya lu harus lihat lu Wolves keadaannya gimana sekarang, kecuali dia menang 3-0 lawan City gitu, atau dia menang 3-0 5 kali berturut-turut ya kan. Jadi kan bukan seberapa besar dia menang atau seberapa hebat pertandingan itu, tapi gimana caranya Chelsea ketika lawan tim-tim yang cukup tangguh itu bisa bermain sedominan ketika melawan tim-tim yang kualitasnya di bawah nih, kayak Wolves, kayak AC Milan gitu. Jadi kalau baru jadi patokan tuh. Baru bisa jadi patokan, karena kalau lu patokan menang 3-0, 2-0 menang kayak gitu, ya lu harus lihat lawannya gitu, karena ya walaupun kalau lu nggak bisa cetak gol kan tetap nggak menang siapapun lawannya kan, tapi target Chelsea kan nggak main-main gitu. Targetnya kan, maksud gue ya tim sekelas Chelsea bohong lah nggak masang target juara gitu ya kan, di champion atau di ini. Tapi kalau untuk sekarang ya buat gue Chelsea dengan permainan sekarang tetap top, tapi untuk menghancurkan dominasinya untuk matchday sekarang ya, sampai matchday sekarang nih untuk menghancurkan dominasi City dan Arsenal masih belum. Top tapi nggak superior. Belum puncak lah, belum masih, tapi masih berkembang kan. Ya kita tunggu aja gimana Graham Potter dengan armadanya nih ngebawa Chelsea ke level yang bisa nggak ngebawa Chelsea ke level yang lebih tinggi gitu sih. Kalau lu gimana, Cak? Chelsea sejauh ini, Cak, sampai matchday ke-10 nih. Dia bertengger di posisi 4 sekarang kelasnya. Iya. Kalau dari gua ya, kalau dibilang Wolves-nya gitu, Chelsea pun begitu kondisi kalau ibaratnya ya di luar lapangan atau gimana gitu loh sebelum pertandingan. Chelsea pun baru menghadapi badai juga ya kan. Pelatihnya baru ganti juga dan skuadnya itu aja gitu kan. Tapi yang gue pengen highlight ya mereka cukup konsisten gitu. Setelah kalah gak jelas gitu loh, bisa dapat menang clean sheet dengan Kepanya ya kan, Kepanya kembali, kemudian mereka pakai sekarang nggak pakai 3 back atau 5 back ya kan, berubah semuanya. Dan efektivitas Mason Mount yang gue pengen highlight dikit, karena beberapa pertandingan berapa ya dia, kalau sebelumnya itu di Tuchel 15 pertandingan dia capai 3 assist. Kalau di sekarang baru 3 pertandingan dia udah capai 3 assist itu. Berarti kan
Ada Nah, efek nih, ada sesuatu efek, nih. sesuatu. Ibaratnya Pep dengan ngeorbitin satu pemain kayak Julian Alvarez gitu kan. Phil Nah, Foden. tiba-tiba ya Phil Foden. Nah, si Graham Potter tuh ya udah mulai kelihatan gitu kan. Walaupun Ya, memang walaupun- Mason Mount udah maksudnya Iya. udah kelas dunia Udah ya. kelas dunia. Udah jadi ibaratnya. Udah jadi gitu Cuma ya. kan ya kita lihat dari kemarin-kemarin busuk banget gitu loh Yang ininya yang baru-baru naik kan si Gallagher kan. Gara-gara kalau gue bilang juga menit bermain juga penting ternyata ya. Sangat Tapi kalau menurut gua. yang gue bingung si RLC-nya ini. Loftus Cheek. Kenapa ya? Kenapa masih dipasang ya? Karena enggak Karena nggak punya opsi lain mungkin. kenapa ya RLC? Ujung-ujungnya diganti sama Kovacic kan? Iya, nggak punya opsi Kovacic. lain buat rotasi pemain aja. Ya mungkin itu cara memberikan jam Iya, terbang terus ya. Jam terbang terus bisa. Cuma akhirnya kan ya positif juga sih ujung-ujungnya hasilnya. Dan tetap menang. Dan yang spesialnya lagi Armando Broja masuk menit-menit akhir dapat di true pass ya kan, tenang banget. Capping. Dan bisa ditaruh di pojok tuh. Ya walaupun gua rasa itu sedikit beruntung sih ya. Karena Dia Armando Broja. Iya. Ya kalau dia bisa ngelakuin itu 10 kali gua cabut omongan gua. Kayaknya nggak mungkin. Kalau dibilang gitu Broja. Pembuktian nih lu kalau lu bisa 10 gol kayak gitu, 10 Nando gol. cabut omongannya. Iya, baru gitu aja kalau dibilang itu Mariano Diaz juga lebih indah Nah, gol. dia bisa lebih indah ya kan pernah. Udah Cuma sekali. dua kali doang. Habis itu di bangku cadangan sampai kapan nih? Lah Eder bikin Portugal juara Piala Eropa. Iya. Tendangan jarak jauh. Iya. Kurang apa lagi itu? Iya. Habis ya. Iya namanya masa depan Kembali bukan gak ada kan, yang tahu benar. Yang dipertanyakan konsistensi. Sepak bola Lagi-lagi memang konsistensi. Iya, dan Graham Potter ini ya ujiannya lah. Cuma untuk membangkitkan Chelsea dari keterpurukan ya sudah lumayan sukses dengan clean sheet dari 3 game. Sebenarnya gini, tipikal ketika tim ganti pelatih itu ada dua. Ada pelatih yang bisa mengangkat tim buat fighting spiritnya lebih tinggi. Tapi udah nggak bisa ngebawa tim ke level yang lebih tinggi. Berarti taktisnya udah stuck. Pak Pochettino. Iya. Mourinho, itu kalau lu ngambil pelatih-pelatih kayak dia, timnya lagi terpuruk, bisa diangkat sama dia. Tapi kalau untuk sampai ke level juara, biasanya ganti lagi tuh pelatihnya. Jadi gua rasa sih kalau Graham Potter untuk ngebangun Chelsea bisa, tapi kalau untuk juara mungkin perlu waktu yang cukup panjang gitu, 2-3. Jadi Graham Potter tipe-tipe yang kayak gitu dong. Ya. Tipe yang bisa tim terpuruk kan ya gimana sih MU sama Ole juga kan gitu kan, lagi terpuruk Ole masuk naik tapi ya sebatasnya udah, aja. Ya, jadi Graham Potter bukannya nggak bisa ya, Graham Potter gue yakin bisa, tapi Chelsea harus sabar. Balik lagi statement gue masih nggak berubah, Chelsea harus sabar. Balik lagi ya Waktu waktu kayak Kloppnya di Liverpool ya. Ya walaupun sekarang terpuruk masih dipercaya. Ya kalau ibaratnya kalau Klopp keluar dari Liverpool masih banyak banget. Dengan kemenangan ini Chelsea tuh tapi pantas nggak masih di papan atas tuh? Menurut gua kalau ngelihat performa Big Six yang lain, Chelsea masih layak lah di zona Champions League. Masih layak ya, 4 karena masih layak, 4 tim-tim 3 4 masih layak. papan atas juga begitu semua Ya ibaratnya. karena memang lagi di balik Arsenal dan City yang ini kan Fire. MU lagi mencoba bangkit, Liverpool lagi masih terpuruk, Chelsea dengan pelatih barunya, Tottenham ala kadarnya. Tottenham ya udah penjegal tim juara aja kan. Iya. Ya menurut gue ya layak lah. Masih layak aja ya. Masih layak. Pas. Bahkan big five-nya sekarang udah pas ya. Udah balik lagi, udah balik lagi. Udah settingan Liga Inggris tuh ibarat udah. Liga Inggris Liga beneran nih Inggris begini nih. yang kita kenal lah udah. City, Hmm. Arsenal, Chelsea, Tottenham, MU. Yaudah kita bahas lanjutin aja lah. Apa tuh Sap? Spurs nih, bahas Spurs. Alah. Spurs menang juga Spurs. Kayak biasa tapi kalau ini Baik lagi kan? Baik lagi gitu-gitu lagi. Menang atu doang ibaratnya. Kaki aja Harry Kane, kaki Iya. aja Harry Kane. Pala. Oh pala kali ini. Iya. Ya Allah.
Pala ajaib, tapi ajaib banget itu pala. Tapi itu menurut lu gimana Cok? Kalau kata gue sih itu gol nemu itu. Apa insting apa gimana Sap? Bisa jadi itu insting seorang striker. Seorang striker tapi Striker top keren banget dunia. sih tiba-tiba refleks tep ngambil bola yang ya mungkin seperutnya dia kali ya. Itu sebenarnya bola syuting. Bola syuting dia pengen ngindar kali ya. Iya, bola syuting atau crossing tanggung dari Son Iya. gitu ya. Dari Son. Son ngarah ke dia tapi diarahin sama dia. Tapi jadi kayak heading indah gitu Sap. Iya, Tapi kan bener diarahin. mustahil aja. Makanya gue juga heran itu. Mustahil itu dong. Kalau begitu nggak sengaja apa gimana dong? Apa keparangan apa gimana sih? Itu nggak sengaja, tapi nggak sengajanya dengan jam terbang dia yang memang gini. Itu kan naluri. Itu kan naluri itu bukan sesuatu yang bukan gift lah. Naluri itu bukan sesuatu yang dikasih. Naluri itu ketika lu terbiasa dengan lu itu. terbiasa dengan hal-hal mustajab gitu ya. Dan Harry Kane bukan sekali dua kali nyelamatin Tottenham kan, dan kalau misalnya itu sundulan yang nyundul siapa lah? Ya kayak kemarin lah yang Indonesia U17 tuh Ya, kalau nonton tuh. Yang dibantai ya. Yang dibantai dapat Crossing ya. crossing. Wah, lompatnya udah bagus. Iya. Lompatnya udah bagus, palanya udah keren banget, cuma bolanya ke belakang. Kalau misalnya itu bukan Harry Kane, itu keberuntungan. Tapi karena itu Harry Kane itu naluri. Itu naluri. Iya. Itu naluri. Ya, Siapa dulu nih yang dikenain kan gitu, Itu orangnya kan. siapa? Karena pergerakan dia walaupun itu pergerakannya insting gitu ya, feeling gitu ya. Tapi kan feeling itu terbentuk ketika lu udah menyatu sama ya Harry Kane, kita harus akuin lah dia salah satu pencetak gol terbaik di abad inilah gitu ya kan. Jadi ya insting dia memang dia menghindar pun itu kan kayak apalah itu gerakan aneh kan gitu kan. Ya, tapi dia bisa mencetak gol gitu walaupun faktor lucknya cukup besar. Kayak dia main di timnas Inggris aja, ibaratnya Iya. bola yang ke dia. Iya, boleh nyampe ke dia. Udah ajaib Sedikit banget lah. pemain. Kalau di Inggris ya, kalau di Tottenham dia kerja keras sih. Kalau di Tottenham dia yang kerja keras. Tapi sejalannya pertandingan gimana menurut lu Dok? Kalau dari partai-partai selanjut Kalau Tottenham nonton ini Tottenham tuh bosen. Masih dengan ya gini-gini aja jadinya. bertahan. ya yang nguasain Brighton. Iya, Brighton menguasain bertahan. Brighton udah kasihkan nyerang, serangan balik. Berat. Ya menurut gua ya win still win gitu ya. Tapi menurut gua hasil seri menurut gua lebih layak sih. Buat pertandingan kemarin itu. Kalau gua ngelihat etosnya Brighton ya, tapi walaupun itu ya sepak bola tetap aja gak bisa. Ya kalau lu menang ya lu menang, mau lu main busuk kayak gimana ya lu tetap menang gitu. Tapi menurut gua hasil seri harusnya lebih layak. Lebih layak buat Lebih layak buat kedua kemarin tim iya, karena dua-dua enggak sih, malah menurut gua Brighton eksplosif banget gitu loh, maksud gua energik banget dibanding Tottenham yang ya walaupun memang tipikal ya yang kayak Maca bilang ini tipikal pelatih dan tim gitu, tapi gua sebagai penonton netral gitu. Lintang Apa tuh lintang? netral. Wah. Begitu cara main lu Gitu sekarang. cara. Lintang dia ternyata Cak. Aduh. Kalau lu gimana Cak mandangnya Cak? Ada perlu yang harus diperbaiki dari Spurs ini atau emang menurut lu tadi kayak itu tipikal Spurs, emang mainnya kayak gini udah nggak bisa dirubah, emang dia mau menangnya kayak gitu aja? Iya. Ya betul dari kata-kata lu Sab. Begitu. Conte maunya begitu. Conte maunya mainnya kayak gitu. Jadi Conte nggak ada yang harus mau begitu. diperbaiki. Iya, nggak ada yang harus diperbaiki ya. Conte mainnya seperti itu. Ya, namun ya kita sebagai penonton kalau bisa request ya Do ya. Iya, Request gitu loh. biar seru gitu. Kalau kecuali Tottenham main bareng sama tim mana lah, tim besar gitu, jadi gue bisa nonton yang lain kan. Kalau dia main sendiri kan Iya. gue nonton aduh tapi gak ada Iya. tontonan ya kan. Gak ada yang menarik buat dia, jadi gak ada yang narik penonton ya dia ya. Ya mengecewakan banget lah buat fans Brighton itu mungkin di Inggris sana Kecewa ya lah, kan. kecewa lah. Kecewa karena ya mereka bermain dengan baik, iya atraktif, menyerang dengan yang disoroti Alexis McAllister ya. Brighton Yang lagi naik tuh ya, terus Trossard. Dari musim lalu tuh dia dari musim lalu tuh. Iya, Trossard, McAllister, Gross kan. Gross bener. Heeh. Dan Hugo Llorisnya juga bagus Benar, kan. benar, gue Kiper setuju. senior. Banyak banget peluang emas Musim Brighton depan sebenarnya ya. habis itu Dia berhentiin sama Loris ya.
Habis ngapa do emang do? Dibeli-beliin. Dibeli-beliin. Iya. Bagus-bagus emang katanya. Itu nego sih. Nego. Tipis aja tapi ya. Ya saya tinggal lah. Tapi kondisi gimana kondisi? Kondisi gimana mulus? Aman lancar. Aman lancar ya? Aman lancar. Jakarta Inggris aman lancar. Bahasa Inggris aman lancar. Speaker nyala speaker. Nyala. Speaker Padat. nyala. Padat. Padat aja padat. Kamera bening, Cak? Kamera bening. Bening masih. Bening banget Sap. Mulus. Aman mulus. 80% lah. 80% Cuma ya? baterai Sap masalahnya emang. Emang baterainya? Emang iPhone 8 baterai Oh, begitu. bocor. Bocor. iPhone 8 emang 3 kali sehari ada ya? Kan baterai A2. Emang iya, dua. A3 dong mending A3. ya. Lah kertas dong begitu mah. A3 meremot. A4. HPS. Iya, Iya. Udahlah. Aduh. Oasis. Ngapa lagi Oasis? Ya itu. Kenapa namanya Oasis? Aku menyerah. Apaan, Cak? Kenapa, Cak? Tahu nggak kenapa namanya Oasis? Rocker mungkin tuh yang punya. Oasis pop, Cak. Hah? Ada dia bukan rocker. Oh, bukan dia pop. Pop. Oh ya suka band itulah. Kalau Aqua mahal kali dong. Oasis kan murahan dikit emang. Kalau Ini nanyanya yang bandnya apa yang ini sih? ini Oasis tuh. Oh ini. Oh, Oasis beneran. Iya. Gua kata band kali. Gue pernah baca nih tapi gue lupa. Ntar gue salah. Tapi apa kenapa ya waktu itu ya? Ada di Google dah. Oasis Oh, merek Oasis. ini. Oasis gurun doh. Iya anjing, Oasis mau itu Iya, kan. gue waktu itu apa ya katanya ya? Oasis tuh ini loh, oase. Ya di padang pasir. Iya, air di padang pasir kan? Halusinasi. Iya, halo. Oh, halu. Halo. Oasis Fata tuh- Morgana. Oh. Kayak Fata Morgana. Oasis mah beneran air. Kalau Beneran Fata air, kan? Morgana baru yang halo. Oh, beda lagi. beda. Oh, Asa beneran ada ya sungai di Oase, iya, di ituan ya. Iya, bener-bener. Pelipur lara itu. Iya. Orang lagi aus banget kan. Iya. Minum. Oasis gak ada masuk-masuknya ini seret banget bener nih. Iya, bener. Udah kode. Nah, Dateng. Ntar efeknya gitu, cem. iya. Mesti harus dibahas dulu ya. Tapi vokalisnya Oasis si Liam tuh keren banget sekarang. Pelipur lara juga itu dia emang. Bener ya? Nonton bola pada ngikutin dia semua kan? Iya, jalannya dia semua Liam Gallagher panutan. Noella juga kan? Dua-dua Noella. Lah emang kalau orang dia nonton di stadion doh, orang jadi nontonin dia doh, kagak nonton bola. Oh di Indonesia mah yang masif tuh ya. Iya bener. Gua kata Ahmad Dhani kali. Coba bagi lagi dah. Aus juga saya. Oasis nih, Oasis. Pelipur lara. Buset, geledeknya kedengeran. Emang segar banget ini. Baik lagi ke Tottenham dah. Ayo. Kalau kayak gitu tadi Gue sengaja sama anjing dia tadi lama-lamain. Ya. hancur, Korek meleduk. jatuh. Apa dah? Dah. Ada lagi ntar. Gue sengaja lama-lamain biar masuk gue biar udah nggak usah bahas Tottenham anjing. Oh, Oasis ya. Langsung. Kayak lebih penting Oasis ada ya. Iya beneran Oasis aja biar Tottenham udah lah. Masanya diomonginnya dibilanginnya baget tuh. Iya. si Masih Conte begitu-gitu tuh. aja. Si Arteta dengerin gue lu lihat no. Tingkat 1 kan. Tapi kalau lu suka kan Cak kalau permainan kayak gitu Cak? Suka-suka aja Zap. Jadi ada Ya, jadi Liga Inggris nggak sebenarnya gitu-gitu jadi aja. itu aja siapa namanya? Heeh. Pewarna Liga Inggris juga Iya. ada tim yang mainnya kayak gini tapi bisa di papan atas loh anjing. Itu gue yakin Zap, setiap pelatih di Liga Inggris mencari cara untuk menjegal City. Bener enggak, Do? Ya, yang mungkin City mungkin itu udah lagi jadi public enemy ya. Heeh. Kayak kalau lu bisa ngalahin City lu hebat. Iya gitu. Udah punya nama dah. Nama lah paling enggak ya. Gue yakin itu. Nah, konten ini punya caranya seperti itu. Gitu, Sap. Dia mau coba Heeh. pelan-pelan kan. Pelan-pelan. Ya, Dengan cara yang nggak diduga. Walaupun pasti Iya. gagal sih. Pasti gagal. Gagal. Pasti gagal. Mas gua. Kalau sampai menang gimana doh? Dia sampai menang juga nggak akan ngebalap poinnya City Sab. Iya, jauh ya. kan? Sekarang gini, dia pikiran dia fokusnya ngalahin taktikalnya City tapi tujuan lu di Liga Inggris kan bukan ngalahin City, tujuan lu kan juara. Bener. Ya lebih baik taktikal lu bisa menang lawan yang lain tapi lu kalah lawan City kan. Itu kenapa kalau lu tetap menang lawan yang lain gitu loh maksud gua. Jadi buat Tottenham ya
Ya kan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tanggung, jadi tanggung ya, tim tanggung. 3-4-5 gitu aja. Pahit sih kalau begitu mah. Tapi ya cukup lah buat Tottenham yang tim tanpa prestasi kan itu udah prestasi langsung Champions League. Ya Conte juga bilang lah kita tetap butuh pemain, dia bilang kan butuh pemain, mungkin ya berapa tahun lagi dengan konsistensinya pemain-pemainnya mungkin ditambah bisa naik pelan-pelan gitu Sab. Ya minimal mungkin kan Ya minimal FA lah. iya. Iya lah. Maksudnya minimal Dapat mah Dapat kali FA. biar ada yang bisa dirayain gitu. Iya. minimal bertahan di Champions posisi League. Champions ya kan. Konsisten sih Tottenham. Konsisten itu yang gue suka juga, maksudnya ya lu nggak disorot tapi lu nggak kalah gitu loh, nggak kalah gitu Sab. kayak Liverpool disorot tapi kalah baik. disorot kalah Jadi nih. Tottenham tuh naik banget, turun nggak turun banget. turun nggak turun. Tapi kan kalau lu perhatiin nonton film tipikal kayak gitu kan pasti bukan pemeran utama. dong. Bener. Iya kan? Nggak kelihatan Nggak ibaratnya. kelihatan. Pemeran utama tuh kalau lagi naik banget, kalau lagi drop pasti masalahnya tuh gila banget kan. Iya. Pemeran utama ya lu tau lah. Lu jadi yang paling jago, paling goblok kan ibaratnya Iya, gitu. pemeran utama masih kayak gitu. Kalau Tottenham kalau masih tipikal kayak gini ya lu akan jadi pemeran pembantu terus aja gitu. Penghibur Liga Penghibur Inggris para sudah. juara, iya. Oke, kalau nggak ada yang bisa dibahas lagi dari Tottenham mah, kita pindah aja. Jadi seru nih. Salah satu alasan gue kembali ke host. Yalah. MU menang lagi bro. Aduh, alhamdulillah ya Allah, menang tipis juga nggak apa-apa dah. MU menang 2-1. Ronaldo golin. Anthony ngegolin. Seminggu full senyum kalau gitu namanya kan. Gimana dong kalau gitu dong? Ya. Kata. Macam kalau gitu. MU gimana Cak kemarin? Biar enak dulu aja, Cak. Gini dulu Sab. Nah, Bang Dodo kalau menurut lu itu makna selebrasinya apa Cak gitu Cak? bersyukur Oh iya. atas nikmat Tuhan mungkin Sab ya. Udah nggak jumawa lagi ya? Iya, Jumawa tuh dia tuh. Jumawa Lupa. Kalau kata orang sini mah udah nggak nginjak bumi Udah tuh nginjak orang bumi. gitu ya. Emang dia kagak nginjak bumi Sab. Kalau selebrasi begitu Terbang. ya. Terbang dia. Iya deh. Bilangnya begitu tadinya. Dikasih nggak ngegolin lama banget ya kan. puasa, Aduh, ya kan, ternyata hidup sulit juga katanya Iya, begitu. katanya. Ternyata gua nggak sespesial itu lagi kayak gitu. Akhirnya Udah nggak fix gol. akhirnya kemarin dapat fix goal tuh Sab. Walaupun harusnya nggak fix sama tapi kipernya mungkin kemarin. Ya apapun Tapi itu ya, gol tetap gol. Cak. Gol tetap gol lah. Karena kan Apresiasi lah buat apresiasi juga Casemironya. Casemiro man of the match di sana, walaupun ya ada blunder-blunder dikit di menit 5 kan. Menit 5 yang terjadi gol Alex Iwobi. Namun itu effortnya beruntung Cai Wobi. iya. Iya, enggak ketutup ya dia. Iya, enggak hoki juga tendangannya bisa begitu, bisa kena full mulu dia. Iya kan? Turun, Lagi boleh pas turun aja, loh. lagi pas aja ya. Pas aja sama kakinya itu lagi cocok aja bolanya. Tapi katanya emang dia udah latihan di rumah deh. Nggak mungkin Sab, itu di Arsenal manusia super top. Di Everton juga nggak jelas itu permainannya dia. Iya. Keparengan kalau itu berarti ya. Ya enggak, gimana sih pemain banyak otot sedikit otak gitu. Ya begitu Yobi mah udah. Iya Yobi. Top itu mah ya. Itu mah Top jangan itu. dilawan itu. Punyanya Gianjola itu. Iya. Terus gimana lagi Cak? Kesalahan apa emang dia si Casemiro di awal? Casemiro di awal yang terjadi, tapi dibayar tuntas lah, dibayar tuntas sama effortnya dia kan jegal di belakang tapi dapat key pass ke Ronaldo. Ya sepersekian detik ambil keputusan, siapa lagi kalau bukan Casemiro ya kan. Dia dapat bola langsung passing ke depan, akhirnya dapat ya, tapi sebelumnya kan juga kredit buat Anthony juga kan. Martialnya juga Anthony Martial kembali dijadiin starting ya. Cedera ya? Kalau dibilang itu apa ya, efektif karena kan kalau minute per gol lebih baik dari Haaland walaupun karena mainnya dikit ya kan. Cuma ya efektif dan efisien
ya pemain mana lagi gitu loh. Sayang aja dia jadi cedera gitu loh. Ya walaupun kalau dia main terus nggak akan salah. Ya nggak akan salah juga, cuma ada gitu doa harapan buat Cuma dia MU. bisa mencetak gol ya. Iya, buat di MU. Di balik sulitnya MU masalah mencetak gol dia bisa gitu. Ibaratnya Haaland di MU, ya kalau nggak dapet suplai kan Ini percuma Anthony gitu. mana sih Anthony? Anthony Martial Saf. Martial. Martial ini yang dia omong Martial. Martial. Efektif dia. Efektif. Nah, efektif. Kan ya dibalik kesulitan di klub neraka ini ya kan. Wah, jangan ikut neraka dong bilang dong. Neraka siapa kan? Setan. Setan ini namanya. Klub setan kan? Iya, merah klub merah setan. berapi-api kan. Di balik kesulitan Oh, itu definisi klub dia setan. bisa keluar memberi solusi dengan gol-golnya gitu sa. Dan assist juga kan ke Anthony cakep. Cakep. Anthony juga finishingnya cakep tuh. Tapi gak khasnya Anthony kan kayak gitu kan. Selalu banyak lah gol dia kayak gitu. Tapi yang perlu disoroti doh dari 2 gol MU itu sebenarnya 2 kesalahan Everton. Gini Sat, namanya gol itu pasti ada faktor kesalahan lawan. Menurut Nggak, gua maksudnya bukan bener-bener build up dari bawah yang orang setting. iya kan, kalau kita soroti gol kedua itu cuma Casemiro potong bola, Casemiro oper bola, Ronaldo cetak gol kan gitu doang kan Sama, kan. skema gol 1-2-2 kayak pertama, gitu. Bruno ambil bola oper ke Martial, Martial ke Anthony, Anthony cetak gol kan. Tapi gini, menurut gue ya, MU ini harusnya bisa menang lebih dari 2-1. Karena di luar MU menang 3 poin gitu, tapi secara babak kedua MU balik lagi. Iya. Gak jelas. Betul. Gitu loh. Betul. Ketika udah unggul 2-1 gak jelas dan Hilang arah. udah jadi kayak udah yang penting gue udah menang, gue pertahanin kemenangan gue lah. Kalau mau kayak gitu mah dari zaman Ole juga kayak gitu kan. Babak 1 unggul, babak 2 nggak jelas, babak 1 belum unggul, babak 1-nya nggak jelas, nanti babak 2-nya main bagus. Kalau MU masih terus kayak gini, menurut gue ya sulit gitu. Maksud gue kenapa sih nggak bisa dipertahanin kalau lu main kayak gini babak 1 ya coba lah babak 2. Sekarang babak 2 masa Everton bisa mendominasi gitu loh, pemain MU Acak-acak. diacak-acak gitu. Maksud gua lu baru menang 2-1 kecuali lu udah menang 4-0 kayak waktu lawan City ya kan. City udah menang 4-0 tuh ya babak 2 terserah lah lu mau ngapain ya kan. Ini kan lu baru menang 2-1 tapi kok kayak dominasinya tuh udah hilang. Dan yang harus gue sorot itu gue muak banget sama Bruno anjing. Kayak walaupun dia main bagus tuh ketutup sama attitude-nya gitu. Kayak kalau lu perhatiin di babak 1 Ronaldo itu jadi pertama diambil bolanya offside karena jadi Ronaldo belakangnya Bruno, Ronaldo tahan offside. Kedua Ronaldo heading di sampingnya Bruno. Maksud gua dan jadi boleh offside terus out yang kedua. Bruno marah sama Ronaldo nih. Maksud gua kayak lu siapa bangsa? Kayak gitu loh. Ya oke lah lu kapten gitu di MU, lu starting, tapi Ronaldo itu bukan pemain Baru bukan pemain baru terkenal. Iya, ketika dia ambil keputusan heading atau ambil keputusan dia tahan bola, itu udah dengan segala 5 Ballon d'Or dan 5 Champions League dia anjing. Puluhan tahun dia berkarir di dunia sepak bola. Sementara lu marah sama Ronaldo karena harusnya itu bola dulu. Emang kalau Ronaldo gak ambil bola, lu bisa nggak ngasih jaminan itu gol kan enggak. Jadi menurut gua oke lah Bruno pemain besar katanya ya. Menurut gue sih udah enggak lah. Menurut gue Van de Beek patut dicoba sih karena Van de Beek itu pemain bagus loh maksud gue. Tapi dengan maksud gue Bruno andalan lah di MU gitu 1-2 musim terakhir. Tapi kalau attitude dia kayak gini yang ke wasit marah terus marah-marah ke pemain sendiri gitu, terus marah-marah ke lawan yang temperamental dan apalagi ke Ronaldo tuh kemarin. Maksud gue lu lebih banyak dramanya daripada main sepak bola gitu. Jadi kayak Berlebihan. Ten Hag harus tahu sepak bola ini bukan cuma tentang dia bisa passing, dia bisa shooting, tapi ketika Lebih dari itu ya. attitude-nya udah melebihi tim, dia merasa lebih besar daripada tim. Menurut gua ya Nggak pantas dimainin kayak gitu. Kenapa dia enggak gitu? Maksud gua ya lu lepas Bruno, lu MU, maksud gua ini kan kita bahas MU punya uang masih banyak lah playmaker yang sekelas dia gitu. Maksud gue di atasnya gitu, dan di atasnya juga sekarang udah mulai bermunculan kan. Jadi
dibanding lu pertahanin satu racun yang toksik ya kemana-mana nih, ya mending lu lepas aja tuh. Bruno menurut gua dominasi MU sekarang lebih condong ke Eriksen kok, maksud gua secara suplai bola. Bruno malah sekarang gini, dia gelandang tapi dia marah ketika bola nggak disuplai ke dia. Padahal harusnya yang suplai dia. Padahal kan harusnya dia yang suplai bola gitu maksud gua. Jadi lu karena dia tergiur dengan nama besar di MU, jadi dia lupa fungsi dia adalah sebagai pelayan penyerang, bukan sebagai orang yang bisa Bukan sebagai mesin gol ketika MU nggak bisa cetak gol gitu. Jadi kalau menurut gue sih Bruno hati-hati lah, karena yang lu ngomong sama Ronaldo gitu ya biar walaupun Ronaldo pacak leg gol dan gimana tapi ya dia Ronaldo, semua orang tahu dia legenda gitu, dia udah living legend. Kayak lu marah ketika bolanya nggak dipotong sama dia harus sampai ke lu, menurut gua nggak masuk akal, karena dia kayak gitu kan nggak ngasal Iya. itu pengalaman dia yang berbicara kan, jadi Insting sama kayak Ken tadi. iya, jadi maksud gua kayak Bruno harus Belajar lagi lah. harus lebih dewasa lah. Dan kalau memang Bruno nya nggak bisa lebih dewasa, manajemen MU harus lebih dewasa untuk Lepas Bruno. melepas dia, karena dia MU punya uang dan banyak kok playmaking hebat dengan attitude yang lebih bagus gitu. Jadi udah sih kalau menurut gua nggak tahu, tapi kayaknya titik lemah MU malah kalau gua ngerasa di Bruno sih sekarang. Salah satu faktor yang bikin Salah satu MU faktor yang konsisten MU segala karena macam. gini, MU itu ngikutin game-nya Bruno. Harusnya kan Bruno yang ngikutin Ten Hag. Tapi ketika Bruno pegang bola, Bruno tuh nggak mau passing pendek. Kayak suka-suka dia ya Iya, main, kayak suka-suka dia. bener, kayak terserah dia main. Menurut gua nggak bisa pemain kayak gitu. Ketika lu memang taktikalnya passing pendek, tapi lu menurut lu passing panjang lebih bisa memungkinkan. Kalau gue jadi pelatih, lu harus tetap passing pendek. Karena ketika lu udah menentukan passing pendek, itu udah keputusan bersama kan. Walaupun memang boleh passing panjang, tapi gak setiap lu pegang bola lu langsung. Dan passing panjangnya juga nggak sebagus Gitu. itu, Nggak sebagus. nggak seistimewa KDB. KDB ya bener, nggak seistimewa KDB, nggak seistimewa siapa pemain Liverpool Alexander Arnold nggak. Jadi menurut gue udahlah, menurut gue Bruno udah habis sih. Emang Bruno didatengin buat ngebawa MU ke level kompetitor papan atas aja, tapi kalau untuk juara ego yang kayak gitu harus diiris. Bruno ya, Maguire udah enggak kan sekarang ya kan, malah Lindelof kan yang main kemarin. Lindelof. Jadi menurut gue ya Ten Hag harus berani revolusi kayak gini. Kayak mulai mainin Martial ya kan gitu loh. Sancho dicadangin, jadi ya kalau Ten Hag masih stay di tracknya, maksudnya berani ngekikin pemain, menurut gue MU bisa naik ke level selanjutnya sih, masih bisa balik lagi lah ke MU yang kita kenal gitu. Dia jadi konsisten segala macam ya. Cak bangun Cak. Iya. Weh tidur kalau gitu Oh, loh. Zap. Bangun. Udah. Kirain lo gak tidur Cak. Emang nggak tidur ya? Bener berarti Bener. perasaan lu. Bangun. Cak bangun Cak. Apa tuh, Zap? Ada Lu apa? tidur Ada apa? lu Udah bangun ini. Oh udah bangun. MU ini MU. MU ada apa, Zap? MU menang lagi jawaban. MU menang Channel lagi. kayak anak Iya. gunung Cak. Gunung. Ini kargo. Malu suka naik gunung aja. Pak, suka. Lu suka naik gunung apa ngapain gunung lu? Gunung. Hah? Naik gunung. Suka naik gunung lu. Suka manjat lu berarti. Pemanjat, Zap. Suka manjat. Jangan manjat sosial aja. Manjat. Iya. Kan lagi zaman juga sekarang begitu manjat Banyak sosial. konten sosial. Iya. Enak soalnya sekarang followers Instagram 100k nih. Endorse. Begitu doang Itu ya. gue pengen bener sama, ayo lah follow gue lah. Banyak lah, gue pengen endorse, gue capek. Taruh IG lu Gue dong. capek kerja. Taruh IG lu tuh. Susah, cari uang susah. Ayolah. Tapi orang-orang berfollower banyak juga kalau dikata dia nggak kerja nggak ada effort marah dia dong. Lu pikir bikin video endorse gampang? Lu pikir syuting video-video iklan gampang? Dikit jawabnya dong. Lu tukeran dah sama gue dah. Udah. Aduh nasib anjing. Aduh nasib aja sekarang Pak. Lu mah mending. Makanya jadi gua gituin dong dia dong. Ya lah, follow
gua lah bro lah biar gua 1 M lah followers gua ya. Tuh. 1 juta tuh gua beres Betul. bener. Iya. YouTube juga ya. Kalau Ya apa malah itu tuh, mau ditonton apaan tuh. aja gua endorse gua mah apaan aja. Iya. Pil Remote, babi. Iya. pil udah, babi, remote semua. AC, rengginang, apa kek. Gua endorse gua udah enak bener gitu. Ntar dah kali. Tunggu aja ada Amin. masanya doh. Kan begitu, Cak. Siap. Sikat, Ada. Kak, MU. MU gimana Gatal MU kan? nih? MU menang, Cak. Hmm. 2-1 menang lagi, tapi kan ini kayak inkonsisten, Cak. Kalau menurut tuh faktor-faktor yang harus diperbaiki tuh apa aja biar dia konsisten nih? Ya sekalian melanjuti komentarnya Nando tadi, bukan cuma dari strategi, balik lagi di balik ruang gantinya seperti apa. Ya kan yang tadi dibilang Nando seperti ego-egonya Bruno Fernandes ya berdampak buruk gitu kan, jadi racun buat MU. Nah yang gua pengen berkacanya coba kita lihat Real Madrid, karena gue yang taunya Madrid nih ya. Iya, betul. Dengan Madrid. kebersamaannya bagaimana dia bisa menekan ego-ego, kemudian profesionalitasnya, kemudian hubungan antar pemainnya yang menjadikan permainan itu mereka nyaman gitu loh, pegang bola, mereka nyaman dengan pergerakan teman-temannya di lapangan, karena kayak model Tchouaméni gitu kan. Ya siapa sangka gitu loh dia bisa menggantikan Casemiro yang notabene notabene sosok ya bisa dibilang legenda lah gitu kan, tiba-tiba lu gantiin Nama besar. iya dengan begitu tekanan, ya apa kalau bukan Teman-teman yang tatarannya percaya. iya tatarannya dari Modric dengan Kroos ya kan, kemudian crossnya masih tetap superior dengan umpan-umpan panjangnya, inisiasinya. Nah kalau berkaca dari situ yang harus dipadetin lagi sama MU bukan cuma strategi tapi kebersamaan antar pemainnya itu loh. Jadi percaya satu sama lain kayak DG ya kan, percaya bisa passing pendek dulu, build up dari bawah gitu, nggak coba ya kan. Akhir-akhir ini ujung-ujungnya ya kayak gol-golnya gitu-gitu aja kan, kayak lawan Arsenal pun ya bisa menang kaget, orang kaget ya golnya gitu, bukan build up dari bawah Semuanya, gitu. Hampir semuanya ada yang build up dari bawah memang, cuma kan 1-2. Cuma kalau dikalkulasi lebih banyak fast break, lebih banyak Iya, efektif dan efisiennya di sana gitu kan. kayak golnya Anthony lawan Arsenal sama golnya Anthony kemarin kan mirip banget kan, setupnya tuh mirip banget kayak gitu. Iya. Ya balik lagi di sana, kebersamaan antar pemain, kepercayaan satu sama lain, kemudian Nggak melihat itu di MU. Hah? Nggak melihat itu Nggak di melihat MU. itu Sap. Ya DG aja mau passing ke itu jadi takut ya. Takut Tragedi Maguire trauma tuh. gitu kan. Trauma karena Banyak cuplikannya tuh. banyak yang diangkat itu Sap, potong-potong ya. Yang anjing dibalikin ke gue tuh. Iya. Orang passing ketutup, buntu, kiper udah dipres, dipassing ke Dipassing kiper. orang bukannya dibuang kemana kek? Bener, Minimal bener, dibuang ke gua. samping Iya, kan harusnya iya. buang. Ah, pakai tendang asal. Iya. Dipassing ke kiper. Iya. Benar kata gue. Anjing bener lo kata lo. Di situ lah yang harus diperbaiki gitu kan. Kayak gitu-gitu nggak boleh Harmonis, dibilangin tuh. Iya, harmonis Kan di, gue bilang kalau di luar bahas MU lapangan. ini bisa 1 jam sendiri kan. Banyak yang bisa dikulik sebenarnya. Iya banyak banget. Seru sebenarnya ini tim. Lucunya dapet ya deh. Iya Senangnya bener, dapet. komedi hiburan gue ini, apalagi pas Iwobi gol gue yes kata gue. Baru mulai ya. Tapi itu gol indah dong. Tapi pas Ronaldo gol haru sih. Hah? Haru. Ada harunya Iya. dia masalah. Itu banyak dibikin video. Bener. Iya kan ada harunya tuh. Banyak dia bikin video TikTok juga tuh anjing. Gue Keren banget. nonton ya pas Ronaldo selebrasi begini tuh gue kayak udah lama Anjing. juga ya gue gak ngeliat Ronaldo golin ya. Biasanya kan ya setiap minggu kita ngeliat highlight Ronaldo pasti golin kan. Dan tapi juga auranya Ronaldo beda banget pas habis golin itu. Iya. Bener. Pas tenang banget pas Anthony berdiri di sampingnya terus begitu kayak Kayak dia lega banget Iya, anjing, kayak lega plong banget, banget bener, anjing. Ala-ala lagi golinnya yang gitu kan yang golnya Ronaldo banget. Iya. Ronaldo banget itu golnya itu.
Sempet Haru sprint lah. pendek syuting langsung dar poin. Haru tuh agak haru tuh, Emosional, kayak- emosional. emosional. Karena dia baru golin dari selain selain penalti kemarin ya. Selain penalti kemarin baru ini Dan lagi open kan play golin. nih. 10 game ya, 10 game Iya, Premier League udah- no gol. udah cukup panjang gitu, orang nontonnya juga kayak, gue rasa fansnya Everton juga kayak Respect lah. respect gitu ya. Anjing. Legenda itu. Pemain sepak bola, salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Sepanjang masa. Udah lama nggak cetak gol lagi nih. Sepak bola kembali nih, ibaratnya kan sepak bola kembali. Kayak Ronaldo mau main jelek kayak gimana pun ya, orang nggak peduli, udah ya lu Ronaldo lu. Dia mau main terserah di lu, tim iya. mana juga. Iya udah. Gitulah kalau Ronaldo. Seru lah MU. Kok gerak-gerak? Pas. Kipas. Pas ya. Pas. Apa-apa kipas mah gerak-gerak. Nggak gerak-gerak lagi ya? Gerak-gerak lagi. Kan Kipas. dia orang Pas. penonton nggak bisa lihat kan. Iya bener. Nontonnya ngeliatnya kemari ya. Tuh, kipas goyang-goyang itu kena kipas. Ya nggak ada blockingnya lagi tuh, diangkat nggak ada blockingnya tuh, kan berubah tuh kan nanti. Tenang udah ditakerin ada spidol itu kan. Pas. Apa nih? Udah, cukup. Udah cukup lah MU. Cukup kalau begitu ya. Udah Ronaldo cukup. Ronaldo kembali. Hadiah buat Ronaldo. Hadiah buat Ronaldo. Ronaldo is back. Ronaldo is back. Sepak bola kembali lagi bagaimana mestinya kan kalau Ronaldo udah golin. Siap-siap publik Inggris dan alam semesta ini ya kan. Ronaldo telah kembali. Hati-hati semuanya, hati-hati. Oke, ke pertandingan pamungkas nih ya. Sebenarnya udah dibahas nih. Sebenarnya udah dibahas, cuma Iya. kita nge-highlight lagi. Cuman aja. dari sudut pandang lu pada aja kan gue mau nanya kan. Kalau sudut pandang Kiki the Explorer kemarin udah video singkat dari dia tuh kan. Nah sekarang kita bahas lebih rinci lagi mungkin ya kan. Arsenal Liverpool big match dengan kekuatan penuh nih ya. Arsenal tuh Mina Zichenko. berhasil menumbangkan Liverpool yang kondisinya kata lo tadi lagi terpuruk nih. Kita mungkin nggak bahas teknis kali ya, karena kalau teknis udah dibahas di video sebelumnya sama Kiki kayak gol-golnya, kenapa penalti dan lain-lain udah dibahas. Mungkin lebih ke secara kiprah Arsenal dan Liverpool kali ya. Oh, boleh. Jadi kalau menurut gue sih Arsenal menang 3-2 layak sih, karena memang secara 90 menit harus gua akuin, tapi strateginya Arteta lebih untuk game kemarin aja ya. Untuk game match kemarin strateginya Arteta lebih baik daripada strateginya Klopp. Klopp kalah di strategi kemarin. Arteta benar-benar menurut gua pemilihan gue nggak mau bahas gol ya karena udah dibahas juga kan ya, kayak udah itu drama dan lain-lain udah bisa ditonton di video sebelumnya. Cuma menurut gue lebih nyorotin ke fokus gue ke Arsenalnya aja nih, dan Liverpool lagi. Kalau saya Arsenal secara komposisi gitu ya, dan kena menurut gue cerdasnya Arteta adalah dia naruh Tomiyasu di kiri bukannya Tierney. Jadi ketika Arsenal dan Tomiyasu ini nggak naik sama sekali, Fokus bertahan. sebelum salah diganti babak kedua, si Tomiyasu ini gak naik sama sekali, bener-bener salah bener-bener nungguin salah ngedrive gitu ya, ngedrive masuk. Dan di kanan Ben Berarti White, emang udah diplot tuh buat iya salah. itu udah kan komentatornya juga ngomong kan, pokoknya komentatornya ngomong pokoknya ya gue lupa, pokoknya intinya kayak Tomiyasu nih emang marking kesalah gitu, komentator sih gitu. Di kanan Ben White, jadi kalau lu perhatiin 4 back belakang Arsenal itu semuanya center back. Tomiyasu itu kan kalau di Jepang center back kan. Tomiyasu, Ben White, Saliba, Gabriel ya, walaupun memang yang Gabriel bermain paling buruk di antara yang lain, harus diakuin gitu. Lebih di bawah daripada yang lain. Tapi 4 center back bener-bener
Ben White naik itu cuma sampai setengah lapangan, Tomiyasu nggak naik. Jadi Arsenal itu benar-benar antisipasi sayap-sayap Liverpool karena Arsenal tahu daya terkuatnya Liverpool itu kan dari sayap kan. Dan terbukti Salah dikunci, Arnold mau nggak mau naik, Martinelli free terus kan. Jadi taktikalnya si Arteta ini menurut gua bener-bener dia tahu pemainnya siapa, dia Arsenal bener-bener manfaatin eksklusivitas pemain-pemain yang usia mudanya gitu loh. Jadi didikte nih, si Klopp didikte nih. Si Klopp kebaca, harus diakuin kali ini si Klopp kebaca karena Klopp main 4-4-2 kan. Ya oke lah, orang bilang enggak Liverpool 4-2-3-1, enggak itu 4-4-2 karena dia naruh Darwin Núñez sama Jota. Kak kiri dia sekarang gini. Orang kalah kalau 4-4-2 strikernya 2. Menurut gua 4-4-2 tuh bukan strikernya 2. Lu ingat MU itu dulu 4-4-2 kan satu kan pasti second striker kan. Entah Rooney atau entah zaman itu entah Rooney sama Ronaldo ya kan, pasti satu kan ada jemput bola, entah Rooney sama Berbatov ya kan, pasti kan ada. Dan menurut gue Liverpool tuh kemarin main 4-4-2 ketika Jota sama Núñez tuh di depan, kanan Salah, kiri Diaz dan si Liverpool itu bener-bener emang niat inisiatif ambil permainan gitu, pegang permainan. Jadi si Arnold penyerang nih ibaratnya kan. Arnold naik, Tsimikas naik, tapi ya akhirnya malah karena Arteta naruh Tomiyasu di situ malah jadi efek domino menurut gua menurut gua jadi kayak malah Liverpool jadi senjata makan tuan gitu loh, kayak lu terlalu naik, Martinelli free, Gabjes free, ya akhirnya. Dan itu emang yang ditunggu sama Arteta bener. Dan beruntungnya Arsenal dapat gol cepat ketika pemain Liverpool belum siap. Arsenal lebih siap 1-2, mungkin Arsenal lebih siap sekitar 1-2-3 detik. Dan menurut gue 1-2-3 detik sepak bola itu bisa merubah segalanya. Terbukti gol pertama Arsenal, Liverpool goyah sedikit di awal langsung dapat gol kan. Gitu. Cak, bangun Cak. Apa nih Cak? Arsenal Cak, udah masuk Arsenal nih Cak. Arsenal sama Liverpool Cak. Liverpool. Itu gimana Liverpool bisa kalah begitu Cak? Kondisinya kurang baik. Atau apa yang dapat lu analisis dari pertandingan kemarin Cak? Gue sih nggak bisa komentar banyak ya Sab. Cuma yang gue pengen katakan ya good game untuk kedua tim. Bermain dengan baik. Ya derby lah, ini derby ya. Derby gitu. Pantes mainnya asik gitu. Asik. Menghibur. Good game lah buat dua-duanya, dan sayangnya yang gua sayangin banyak yang pemain cedera di sana. Model Arnold, kemudian Joel Matip juga, Luis Diaz juga ditarik kan, digantikan Firmino. Tapi cetak gol kan. Korban. Banyak. Ramsdale ketarik benar. Makanya karena tensi tinggi, Cak. Iya, tensi tinggi di sana. Cuma ya balik lagi good game buat mereka. Sebagai penonton terhibur lah ya. Sebagai penonton terhibur gitu loh. Tapi kalau dibilang kesalahan, ya jadi pure adu strategi ya dong. Iya, adu strategi. Yang akhirnya di gol ketiga Arsenal ya, gue bilang hadiah sih. Iya kan. Hadiah, cuma ya kemelut Sab. Bener-bener kemelut, lu udah diayam-ayamin padahal tuh Arsenal cuma berapa orang loh. Iya. Bisa diayamin ayam-ayamin gitu ya. Hadiah buat lo yang udah berjuang gitu. Karena capek juga. Gue itu hadiah karena memang kalau dilihat apalagi dari babak kedua ya, menurut gua Arsenal tinggal nunggu gol doang. Liverpool setelah narik Salah diganti Fabinho, udah nggak ada apa-apa lagi. Dia menurut gua kan gua bilang, gua selalu benci walaupun Liverpool, tapi gue selalu benci tim yang ketika seri dia malah bertahan gitu. Menurut gue anjing sampah lah. Menurut gue ya lu datang ke lapangan tekad lu harus menang gitu. Jadi dan ketika Salah ditarik Arsenal berdominasi bener-bener. Ya karena digantinya role beda doh. Iya. Berarti ngubah taktik ya. Berubah taktik gitu dan bener adu strategi nih. Jadi ketika pun itu nggak penalti, gue rasa Arsenal akan tetap dapat gol. Entah gimana caranya, karena menurut gua udah habis-habisan di saat itu ya. Iya, karena ya berkebalikan kalau gue bilang ya betul berkebalikan dengan babak pertama yang Liverpool masih karena ngejar memegang gitu kan, ya kan. Untungnya Arsenal dapat gol cepat kan. Memegang. Ada. Jadi untungnya ada gol cepat. Iya betul.
Iya bener sih karena ada yang mengejar, ada yang itu. Jadi itu Kejar-kejaran, bisa kejar-kejaran. mengubah plot pertandingan Iya, loh iya. itu. Dengan yang mungkin yang bikin seru tuh gol cepat Arsenal juga itu. Iya, Walaupun dia bener. keluar. Tapi kalau untuk gol penalti itu menurut gua pun itu nggak Iya. penalti, Arsenal memang layak menang kok gitu. Jadi bukan penalti, bukan kayak Arsenal main buruk tapi beruntung karena penalti, memang Arsenal itu mendominasi. Iya bukan yang lari tiba-tiba kejegal gitu kan, Iya, enggak kan, iya. itu bener-bener Emang udah dihabisin kok. Iya, Kalau di shoot udah serangan keempat iya kan, serangan iya. keempat udah di ujung-ujung udah pemainnya udah pada ngumpul Iya, itu Liverpool Liverpool udah udah puyeng-puyengan gitu. Emang udah harus gol dah begitu. Udah Harus gol udah gitu Bang. Iya. Mau gimana caranya Iya, pokoknya pasti mah dapet aja udah. bener aja penalti ya. Iya kan. Tapi sejauh ini gimana kiper Arsenal masih di game week 10 menjadi pemuncak klasemen Ya menurut gua Arsenal tapi statement Klopp sih yang menarik sih. Gimana dia? Dia Apa statement kayak Liverpool mundur dari perburuan gelar musim ini. Padahal masih Baru game match week day 10. tapi dia udah ngomong lu cari aja di Sky Sport apa di BBC ya, gua pokoknya dia ngomong Itu salah satu Apalah, taktik dia untuk biar nggak kebaca lawan, ngaruh apa emang dia kayak udah ngebaca liga nih. gua Baca. rasa sih kan gua rasa sih dia kayak ngerendah gitu ya, kayak ya kan karena dia tahu semua orang matanya tertuju ke Liverpool kan, lagi pada kayak Liverpool gimana, kayak dia ngerendah, ya udah kita udah nggak ikutan gelar tapi mencoba untuk bangkit. Nyaru aja jadi nyaru, biar nggak kebaca lawan. Kayaknya mah Liverpool gitu sih. Tapi kalau untuk Arsenal ya stay on track lah. Menurut gua pun nanti suatu waktu setelah ini kalah atau nanti 2 pertandingan setelahnya atau 2 game setelah ini atau 3 game setelah ini kalah, ya nggak apa-apa juga. Yang penting bukan masalah menang kalah kalau buat gue, yang penting lu tetap konsisten main bagus aja. Dan Kalau- itu udah teruji sebelumnya kan. Iya. Kalau dari United langsung cepet bangkit. dan Nggak ada pas lawan ini progres nggak lagi. main buruk juga kan gitu kan. Jadi pun nanti dia kalah, nggak, menurut gue ya sepak bola yang nggak akan lu selamanya sesuai ekspektasi lu gitu, tapi yang penting lu kalah dengan bermain bagus gitu dibanding lu menang Main buruk. main jelek gitu ya, menang beruntung gitu. Mendingan lu kalah tapi sekali 2 kali mah nggak apa-apa kalah gitu, tapi permainan lu jadi kayak kalahnya udah ya, atau kalah atau sering kayak ya Arsenal tapi main bagus gitu lah, kayak tetap dengan Arsenal yang kita kenal lah gitu udah. Komentar ya, Cak. Betul. Persaingan papan atas Liga Inggris nih kan semakin panas, semakin game week 10. Mungkin dari kacamata lu apakah bakal kebalap Arsenal di sisa paruh musim ini? 10 masih ada sekitar 9 laga lagi ya? 9 game week lagi. Apakah Kalau- City bakal menyalip Arsenal Kalau dengan gua konsistensinya? boleh prediksi ya, gue rasa penentuan ya bakal di Arsenal City-nya. Arsenal City-nya. Gue rasa nih 2 tim bakal konsisten, Sab. Justru yang City mungkin karena kalau City suka aneh ya sih. Pep ini suka tiba-tiba rotasi aneh Ya, ya. eksperimen gitu Eksperimen, rotasi-rotasi yang bener-bener pemain entah berantah bisa masuk gitu kan. Mungkin justru kalau gue bilang City-nya karena kan ya City public enemy juga kan. Jadi ketika Beban lebih ke City nih berarti nih. misalnya gue jadi pelatih nih ketika lawan City, gue putar otak gitu loh. Ya, pokoknya taktik pasti beda. Iya, Iya. taktik pasti ya anti strateginya iya, si iya. Pep gitu kan. Pasti mereka lebih effort, sementara Arsenal ya kalau bisa kata-kata yang cocok mungkin pelan-pelan tapi pasti gitu loh. Pelan-pelan tapi pasti yang paling cocok karena Istilah kata itu nah, Mas. istilah kata itu Mas Ap ya. Ya kalau sekali sewang boleh. Enggak tajam, enggak tajam. udah enggak zaman itu udah lama. Itu pokoknya gitu. Buat Pikir mau dikeluarin Enggak, kalian enggak. lebih tajaman lagi. udah enggak. Lanjut. iya. Jadi ya kalau gue bilang nih tadi penentuan pertemuan antara keduanya. Kalau di sisa-sisa pertandingan ini gue bilang ya bakal sapu bersih dan kalah dikit seri mungkin. Tapi dominasi atas nggak berubah gitu ya. Nggak berubah kalau gue bilang Iya sih. Arsenal punya chance. Punya chance juara. Gede, chance Ya, gede itu kalau juga. gue bilang. Sekarang peringkat 1. Iya, maksud ya Seharusnya. iya walaupun tapi kan orang-orang Sab. Oh, benar. Kalau orang-orang kan Ini kayaknya Arsenal ibaratnya peringkat Ibarat- 1 tapi
Orang-orang tuh nggak Iya. City sebenarnya. Tapi Nah, maksudnya gimana dong? gue ngerti kenapa orang-orang masih kayak Arsenal mah nanti juga kebalik. Iya, Kenapa Memang dong? memang lebih masuk akal City di pertama Iya. dari jumlah gol dari PD pemain dari kualitas pemain memang City lebih baik tapi gini loh. City ini kadang gini. City ini udah nyaman di kena yang bikin City jatuh ini bukan lawan kalau menurut gua. Yang bikin City jatuh adalah karena dia udah nyaman kalau dia udah punya standing point. Sementara Arsenal ini lagi City udah di atas, Arsenal ini lagi yang mudah ke atas. Kan naik itu lebih gampang daripada lu bertahan di atas kan, angin lebih kencang dari atas kan. Padahal posisi Arsenal peringkat 1 nih. Padahal posisi Arsenal tinggal atas, cuma stigma di mata penonton sepak bola ya Arsenal ini lawan barunya City. Jadi ya tapi menurut gue match day ke-10 ya peringkat apalagi cuma beda 1-2 poin, 1 poin apa 2 poin gitu kayak Nggak kerasa lah ya. iya masih seri-seri lah kecuali udah beda selisih 6-7 kan maksud gue 2 pertandingan gitu. Kalau masih kayak gini kan Arsenal seri sekali City menang pun udah kebalik gitu. Jadi gak ada waktu untuk lengah. Iya. Tapi itu menurut gua jadi hal yang positif buat Arsenal. Jadi kan? hal yang positif kalau Karena dia- biar nggak kepleset walaupun tekanan ya. Pemicu lah ibaratnya Pemicu. buat tetap konsisten. Ibaratnya apa lagi, Cak? Udah Sal. udah. Kayak cukup ya. Kayak cukup ya malam Udah ini. cukup lah kita cukup lah. Oke kalau udah pada cukup mas semuanya. Gue lupa lagi kita syuting di mana ini kita sekarang? Syuting di mana kita sekarang? Syuting seperti biasa. Sebenarnya gak usah dikasih tahu, orang udah pada tahu lah. Orang Udah pada Running tahu text ya? udah ada belum? Hah? Running text. Belum masih. Oh masih tulisan. Belum sanggup beli RTX. Sabar. Makanya subscribe orang mah. Biar komputer gue bisa ngedit. Iya, kalau mau yang bagusan nonton yang lama, Giveaway ke kasih share apa, apa komen dia orang udah bikin Kalau yang mau kasih begini juga. RTX juga boleh deh. Wah Iya, bagus siapa itu. tahu. Tolonglah pemirsa kalau emang ada mah kasihin dong. Jadi kayak tadi di mana syutingnya ini kagak usah disebutin ya? Di Game Lab John ini John, di rental kesayangan kita semua John. Alamatnya ada di Alamatnya ada di deskripsi maupun di bawah sini nantinya kan. Yang mau main PS, mau ngopi-ngopi, mau bersantai, yuk mari sini. Mau ngobrol bola juga boleh banget bro. Kita mah open welcome orangnya ya cuy. Banyak gitu ketemu di jalan gitu Sep. Iya. Bang gue isi podcast dong katanya gitu. Nah itu datang dia. aja Iya, datang aja. Ah tapi bahasa bola doang ya katanya gitu. Wah, lu kalau mau bahas politik, bahas- ekonomi, apalagi dong? ini kan bola biar kedok aja Cak. Iya. Nyaru. Iya. Mau bahas apa juga bebas di sini mah, Bebas. ya kan? Asalkan tidak menyinggung suku, agama dan ras. Bukan begitu. Bener, yang penting gak sara. Yang penting nggak sara, bahaya soalnya John. Sama satu lagi Sap, Apa lagi? jangan menyinggung. Apa? Kalau gua ngomong terus menyinggung. Wah, bener. Iya, lebih itunya aja, lebih generalnya apa? Jangan menyinggung. Jangan menyinggung. Itu. Pokoknya kalau dia ngomongin Gua menyinggung tahu ya lu pokoknya udah. yang ada di kepala lu itu bener lah. Bener Iya. ya. Bener itu yang ada di kepala lu. Iya, kita bermain ituan aja lah. Persepsi aja lah. Udah jangan diterusin nanti gak jadi tayang lagi. Jadi kalau gini mah. Yang penting jangan menyinggung, Jangan oke? menyinggung. Hmm. Sama kalau ada masalah tuh gak usah diputar-putar. Iya. Langsung omongin aja. Mm-mm. Orang yang udah tahu kan kita kalau diomongin siapa yang salah siapa yang enggak ya kan? Bener. Ya, jangan dilempar-lempar begitu ya. Iya, itu mah orang pecundang Iya. ngecut tuh gitu tuh. Bener. Kalau ada masalah langsung omongin aja biar selesai di tempat abis itu CS lagi kan. Bener. Kayak bocah SMA ibaratnya begitu Itu kan. siapa tuh? Hah? Itu siapa tuh? Ada friend Ogut. Iya. Kisah lampau itu mah kisah lampau. Benar. Udah lama. Masa teman gue di luar negeri udah tahu yang salah, gue ceritain udah tahu yang salah siapa, di sini masih muter-muter aja Sab. Iya, bukannya muter-muter kali. Iya, kata. Emang udah tahu sebenarnya. Emang watak sih, kayaknya mah watak nih. Watak, orang watak nih, ya. tabeat nih. Inisial. Inisialnya F. F. Banyak F kan. Inisialnya P. 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 P banyak juga. F. P. Pep Guardiola. Iya. Puyol. Ada Puyol.
Janka. Iya, biar jangka. Banyak Banyak. sebenarnya. Udahlah, itu ya enggak, ini sebenarnya masalah internal kita lah ya. Sebenarnya Nggak usah disambung-sambungin sama. iya obrolan bocah sini aja itu mah. Kalau ada salah omongin langsung. Ya Kalau kan? salah ya minta maaf. Kalau salah minta Tanggung maaf. jawab kan begitu ya laki-laki mah. Bener. Laki-laki mah dipegangan omongannya, janjinya. Tinggal tanggung jawab, janjinya udah. Iya. Jadi bang apa sih ya? Mm-mm. Apa sih di bang paling? Duit. Kambing kayak gitu ada groundingnya gitu. Oh gitu. Kalau memang nggak bisa maju kan bisa mundur. Selama Maju kemana, mundur kemana? selama dia nyari kambing hitam masa Iya. gak bakal bisa berkembang ini orang. Kambing putih. Iya, sulit kan kambing hitam, biasanya belang kan. Iya. Paling juga ada belang. Udah kita tutup aja lah. Sekalinya ada hitam, bengek dong. Nanti ada yang tersinggung. Iya. Negeri kita kan gampang tersinggung ini. Katanya begitu orang-orangnya. Ya udahlah. Tuh, kalau ada apa-apa ya, udah mendingan diem aja deh sekarang mah. Bahaya, John. Dikit-dikit somasi, ya kan? Nanti- Dikit-dikit Iya, ITE. dikit-dikit ngadu ya kan. Kita kena ITE padahal ngomongin teman sendiri. Iya. Ini kayak gini menyinggung nih. Iya. Enggak, itu bercanda kalau kayak gini sebenarnya. Iya, masanya bingung ya masa orang tersinggung sama tersinggung aja. Iya. Dia tersinggung sama kalimat tersinggung aja kan Bener. aneh ya. Lucu juga sih itu. Aneh. Jadi patut dipertanyakan kalau tersinggung kan? Itu, Cak. Gara-gara semua orang pengen open minded jadinya open minded udah nggak open minded lagi. Ini namanya ironi dalam ironi. Ironi dalam ironi ini udah. Bener. Oke lah, kita biar nggak ngalor ngidul lagi, durasinya juga nggak kelamaan. Ini juga udah malam, kita akhiri saja perjumpaan kita pada malam hari ini. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, segmen selanjutnya yang bakal lebih seru, lebih menantang, lebih berbobot mungkin ya. Enggak sih, berbobot mah gini-gini aja lah. Yang penting pada senang. Oke, Bye. arigato.